Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon Seorang Player. Kita masuk di part 30. Di awal video ini, Raul pun dibuat terkejut panik ketika mendapati Windows System yang memberitahunya jika kita bisa lagi menggunakan skill Shadow Clipper yang telah ia tiru dari Komandan Jack. Dikarenakan regenerator miliknya mendeteksi skill itu sebagai trait yang terlarang. Dan oleh karena itu, sistemnya pun mencarikannya skill alternatif lain. Tentu saja, hal itu membuatnya merasa kecewa karena ia kira bisa mendapatkan skill yang bagus seperti itu. Tapi sekarang, ia harus merelakannya tanpa bisa menggunakannya sama sekali. Meski begitu, Raul rasa ia masih bisa menggunakan skill itu sampai sistemnya memberikannya skill yang alternatif lain. Yang membuat Raul harus mengakhiri pertarungannya sebelum itu terjadi. Melihat Raul yang kembali fokus dengan pertarungannya, Komandan Jack yang sempat merasa aneh dengan tingkahnya juga kembali bersiap, dan mereka pun kembali beradu. Namun kali ini, Komandan Jack merasa jika pergerakan Raul lebih agresif dibandingkan sebelumnya, hingga ia pun bertanya apakah Raul sedang tidak buru-buru. Kemudian, dengan satu hentakan, Komandan Jack menghunus pedangnya kuat hingga ada jarak di antara mereka. Namun sebelum Komandan Jack akan kembali bergerak, Raul menggunakan skill telekinesisnya, di mana ia mengendalikan pedang yang langsung melesat dari arah belakang Komandan Jack. Tentu saja, serangan tersebut membuat Komandan Jack terkejut dan langsung menghindarinya. Ia tak menduga ada pedang melayang-melayang yang menargetkannya. Seketika itu juga Komandan Jack berbalik, mencari tahu dari mana datangnya pedang itu. Namun rasa penasarannya itu malah membuatnya semakin terkejut, bahkan kebingungan ketika melihat banyaknya pedang yang melayang yang menodongnya dari belakang. Di tengah kebingungannya, Raul yang mengendalikan semua pedang itu tersenyum mengatakan, apa ia tidak sadar ataukah matanya buta? Ia sendiri yang bilang ingin melihatnya melakukan yang terbaik, maka Raul pun mengabulkan keinginannya. Setelah mengatakan itu, Raul pun mengendalikan semua pedang itu untuk bergerak menyerang Komandan Jack di sana. Tentu saja, Komandan Jack tak hanya tinggal diam dengan menangkis setiap pedang yang datang ke arahnya. Hal itu juga membuatnya merasa kesal karena merasa dipermainkan oleh Raul menggunakan trik murahan. Bahkan Komandan Jack mengejeknya. Apa ini yang Raul sebut usaha terbaiknya? Karena itu semua sungguh mengecewakannya. Komandan Jack juga memprovokasi Raul untuk menghentikan tipuan remeh itu dan menghadapinya secara langsung. Ia tak punya banyak waktu untuk meladeninya dan ingin Raul menyerangnya dengan serius. Tentu saja, Raul tak mengindahkan semua perkataannya dan lebih fokus pada rencananya. Di mana di saat Komandan Jack disibukkan dengan pedang melayang di sekitarnya, Raul mengeluarkan dua buah kapak di atas belakang Komandan Jack yang langsung ia kendalikan untuk menyerang arah punggungnya. Namun, berkat insting bertarungnya, Komandan Jack langsung berbalik dan menahan dua kapak itu. Sembari menahan dua kapaknya, Komandan Jack yang merasa telah mematahkan rencana Raul menyombongkan dirinya. Meskipun Raul begitu gigih, tetapi triknya tak akan mempan padanya. Sayangnya, dua kapak itu hanyalah umpan rencana Raul, dan karena Komandan Jack telah memakan umpannya, Raul pun segera melanjutkan rencananya, di mana ia menguatkan tekanan di kedua kapaknya, yang membuat Komandan Jack terkejut, terdorong mundur olehnya, bersamaan dengan dirinya yang melesat maju menebaskan pedangnya. Namun meskipun timingnya sempurna sesuai dugaan Raul, sword skill miliknya tak mampu menembus power armor milik Komandan Jack. Tetapi, itu bukan berarti ia tak punya jalan lain untuk menang. Seketika itu juga, Raul mentelekinesis pedangnya, melesatkannya ke arah Komandan Jack, hingga Komandan Jack pun tak sempat untuk bergerak karena harus menghindari pedangnya dengan menegadahkan tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Raul melompat ke atasnya sembari mengatakan, Komandan Jack memang kuat, tapi mulutnya itu terlalu banyak bicara dan sebaiknya ia menutup mulutnya itu, dasar anjing kekaisaran. Tepat setelah mengatakan itu, Raul menghantam rahangnya begitu kuat hingga sebuah ledakan terjadi ketika tubuh Komandan Jack terperosok masuk ke dalam tanah. Dengan demikian, Komandan Jack pun kehilangan nyawanya. Meski begitu, Raul mengakui jika Komandan Jack adalah lawan yang cukup keras. Melihat pertarungannya yang sulit itu, Raul merasa ia bisa mendapatkan level up yang cukup banyak. Saat kemudian,
Raul pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang telah menemukan skill alternatif lain. Dan betapa terkejutnya Raul ketika melihat skill alternatif yang ia dapatkan, yang mana adalah skill Radiant Aura bergrade A+. Radiant Aura adalah skill aktif tingkat atas yang digunakan oleh Holy Knight terkuat. Skill overpower yang bisa mengcast area of effect Cleanse, Blessing, dan Heal. Ia bahkan jarang melihat skill ini bahkan saat ia masih menjadi Crash. Tetapi sekarang, ia bisa menggunakan skill langka itu. Dan kata lain, Raul mendapatkan sebuah jackpot. Meskipun skill OP itu membuat Raul kegirangan, Raul harus menyampingkan hal itu. Karena ada masalah lain yang harus ia pikirkan. Ia tak pernah memperkirakan akan menyergap sebuah conquest team dengan cara bersembunyi dalam gate. Persiapan mereka juga cukup matang, yang membuat Raul merasa pasti ada seorang ahli strategi yang mengatur semua ini di belakang. Mau tak mau, ia pun harus tetap waspada. Bisa Raul berpikir seperti itu, Dalton datang menghampirinya mengatakan, jika pertarungan tadi itu cukup gila, Dalton juga tak menduga Raul akan meninju wajahnya karena tak bisa menembus power armornya. Mendengar hal itu, Raul pun balik memujinya. Pertarungannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertarungan Dalton yang memanfaatkan tembok. Dalton pun memberitahunya jika mereka di belakang sudah mengurus sisanya. Jadi ia merasa misi kali ini sudah berakhir dengan sukses. Raul pun mengiyakannya dan berterima kasih kepadanya karena Dalton cukup membantu banyak tadi. Dalton pun tersenyum mengatakan ia ikut ke sana hanya untuk bersenang-senang, tapi ia tetap harus menjaga nama baik keluarganya. Patwa itu pasti akan membunuhnya jika dia tahu kalau Dalton hanya duduk manis dan menonton saja. Meski begitu, Raul mengakui performa yang Dalton tunjukkan tadi juga melebihi ekspektasinya. Bahkan Raul tak percaya kalau itu adalah pengalaman bertarung pertamanya. Dan Raul merasa jika Dalton akan lebih kuat jika menjadi anggota Guild First Knight. Saat kemudian, Ksatria Philip yang melihat sesuatu melapor pada Raul jika tim penyelamat sudah kembali. Bersamaan dengan itu, Ksatria Jack dan tim penyelamat lainnya tiba di sana. Raul pun menghampiri mereka lalu bertanya, apakah semuanya berjalan lancar? Dengan bangganya Ksatria Jack mengatakan, tidak mungkin ada masalah selama ia ada di sana dan semuanya berjalan dengan sempurna. Pelayan Bernard menambahi, tidak ada yang terluka dalam misi penyelamatan itu, tetapi ada beberapa korban jiwa. Mereka mungkin akan memerlukan bantuan untuk memindahkan jasad para korban. Mendengar laporannya, Raul pun mengapresiasi mereka lalu mengatakan jika mereka bisa meminta bantuan para penjaga untuk itu. Namun, saat mereka berbincang, Arsene di Carrington tampak sangat terkejut. Karena awalnya ia tak percaya soal itu, tetapi kini ia melihatnya dengan matanya sendiri. Jika Raul benar-benar seorang master. Bahkan ia bertanya-tanya, apa Raul benar-benar mendirikan Knighthood ini sendirian? Sedikit info guys, Knighthood ini kata lain dari sebuah guild mungkin ya. Lanjut. Keterkejutan Arsene pun semakin bertambah ketika Dalton menyapanya. Lalu bertanya, apa ya salah satu dari tawanan itu? Karena dirinya tidak tahu kalau Carrington Visconti juga ikut terlibat di sana. Seketika itu juga, pertanyaan di kepala Arsene bertambah. Apakah Dalton juga merupakan bagian dari Knighthood milik Raul? Jika benar begitu, sebesar apa kuasa yang ia miliki? Saat kemudian, Raul mengatakan, para Sandra sudah diselamatkan dan mereka sudah melenyapkan anjing-anjing busuk milik kekaisaran. Dengan begitu misinya pun telah selesai. Selain itu, ia juga mendapatkan skill OP hingga hasilnya sangat memuaskan. Keesokan harinya, di ruangan kerja di kediamannya, Raul tengah berbincang dengan Ksatria Philip dan juga Bernard. Raul bertanya pada mereka, apa yang akan mereka lakukan pada tentara kekaisaran yang mereka jadikan sandera dan bagaimana kondisi mereka. Ksatria Philip menjelaskan lebih dulu. Mereka akan menyerahkan para sandera kepada Presiden Grey secara diam-diam sesuai dengan permintaan Raul. Bernard menambahi, kondisi para sandera masih sama. Kelihatannya, kekaisaran menanamkan sebuah spell pada mereka yang berdampak pada hilangnya akal saat mereka tertangkap tadi malam. Akan sangat sulit untuk menggali informasi dari mereka tanpa bantuan dari Presiden Grey. Mendengar penjelasan mereka semua, Raul pun merasa Presiden Grey mungkin juga tak punya solusi untuk masalah itu. Lalu Raul bertanya,
Bagaimana dengan tujuan tentara kaisaran itu? Satria Philip menjelaskan, pihaknya hanya tahu kalau tentara kaisaran itu menyamar sebagai penjaga agar bisa masuk ke dalam kota. Akan ada inspeksi internal besar-besaran karena hal itu. Pihaknya juga tidak punya informasi soal mereka, jadi akan cukup sulit untuk mencari tahu apa tujuan mereka yang sebenarnya. Mendengar semua hal itu, Raul pun berandai-andai jika saja mereka punya organisasi untuk mengumpulkan informasi seperti ini, mungkin tidak akan terlalu sulit baginya. Raul pun terdiam memikirkan apa yang harus dilakukan, karena pergerakan mereka sangat akurat dan juga berbahaya. Pihaknya memerlukan informasi lebih lengkap untuk bersiap, menghindari serangan selanjutnya mereka yang buatnya harus mencari jalan keluar untuk masalah itu. Kemudian, Raul pun memutuskan akan menyerahkan hal itu kepada pihak kerajaan dan juga Presiden Grey. Lalu ia bertanya, apakah benar besok sudah waktunya kenaik seremoni diadakan? Satria Philip mengangguk menjelaskan, kondisi di ibu kota agak sedikit berantakan sekarang. Jadi upacaranya akan diadakan secara kecil-kecilan dan tertutup. Mendengar hal itu, Raul merasa hanya akan ada pengujian langsung daripada upacara yang ditunjukkan secara publik. Dan itu lebih baik untuknya. Raul pun memerintahkan mereka untuk memastikan mempersiapkannya dengan benar, karena upacara itu masih cukup penting. Sebuah upacara yang mengumpulkan semua keluarga dan kenaik terkenal di kerajaan. Raul berencana menjadikan upacara itu sebagai debut resmi First Knight miliknya. Ia harus menunjukkan kekuatan dari First Knight kepada kerajaan, bahkan sampai ke kekaisaran, bahwa kekuasaan First Knight ia akan menguasai seluruh benua ini. Keesokan harinya, di jalan utama ibu kota, iring-iringan First Knight yang menuju ke naik seremoni disambut meriah oleh para warga di sana. Mereka semua terus mengeluh-elukan First Knight sebagai sang pelindung ibu kota Turium. Raul yang tampak lebih tampan setelah memangkas rambutnya tentu menyapa mereka semua dengan ramah. Namun, hal itu berkebalikan dengan Josh yang tampak begitu canggung. Meskipun ada beberapa gadis yang memujinya, melihat kecanggungannya, Satria Homer tersenyum kepadanya mengatakan, ia belum pernah merasakan hal ini sebagai seorang mercenari kan? Nantinya ia akan pasti terbiasa. Selama ia berada di bawah bendera First Knight, ia akan selalu mendapat sambutan seperti itu. Satria Homer pun menyuruhnya untuk menjawab sambutan mereka, karena ia layak mendapatkan hal itu. Josh pun mencoba lebih rileks lalu tersenyum melambaikan tangannya untuk menjawab sambutan mereka. Ketika itu juga, Josh merasa senang karena bisa bergabung dengan First Knight. Saat kemudian, iring-iringan First Knight telah sampai di luar Colosseum, tempat di mana kenaik seremoninya diadakan. Melihat banyaknya orang di sana, Raul pun merasa ada beberapa First Knight yang juga hadir di sana. Tentu saja, kedatangan First Knight di sana langsung menarik perhatian kenaik Hood lain karena nama First Knight yang telah menyebar kemana-mana. Meski begitu, tak semuanya merespon dengan positif. Ada juga beberapa yang meresponnya dengan negatif, dengan menggibahkan mereka di sana. Raul sendiri yang sudah menyadari jika First Knight sudah menarik perhatian beberapa pihak, hanya membiarkannya saja, karena First Knight hadir di sana hanya untuk membuktikan kemampuan mereka. Namun di saat Raul tengah berjalan-jalan di sana, tiba-tiba saja seorang pria menghampirinya dan langsung memujinya. Jika ini pertemuan pertamanya dan pelindung Turium yang terhormat. Mendengar perkataannya, Raul pun berbalik menanyakan identitasnya. Pria itu pun memperkenalkan dirinya, yang seorang direktur keuangan kerajaan bernama Jerry Devla. Video ini pun diakhiri dengan, masih mereka baru bertemu pertama kali. Jerry yang mendengar kabar kalau Raul berperan besar dalam insiden gate kali ini, langsung meminta Raul untuk berbicara empat mata dengannya. Tentu saja, tingkahnya itu membuat Raul merasa curiga apa yang sedang direncanakan oleh Jerry. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.